Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqatul Imam, di mana kitab ini merupakan syarah dari kitab Hikam li Ibni Athaillah Sakandari. Dan kita saat ini sampai pada kata mutiara yang ke-156. Untuk itu mohon dikaji, disimak, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Ajhalun nasi man taraka yaqina ma indahu li dhanni ma indan nasi. Ajhalun nasi, adapun paling bodoh-bodohnya manusia itu man adalah orang taroka yang meninggalkan siapa man, meninggalkan yakinama keyakinan terhadap sesuatu indahu yang ada pada dirinya man, lidhonnima karena adanya dugaannya sesuatu atau karena adanya keyakinan dari sesuatu indan nasi menurut mayoritas atau kebanyakan orang. Artinya bahwa sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang meninggalkan keyakinan yang ada pada dirinya, kemudian mengikuti terhadap keyakinan atau dugaan kebanyakan orang. Itu dikategorikan atau digolongkan sebagai manusia yang paling bodoh. Dia punya keyakinan, dia yang paling mengetahui terhadap sesuatu itu, tapi gara-gara ada sekelompok orang menduga, ya, ada sekelompok komunitas orang menduga atas sesuatu itu, maka orang itu atau menjadikan orang itu hilang akan keyakinan terhadap dirinya. Itu disebut atau digolongkan manusia yang paling bodoh. Dalam pengertian sederhananya atau agar supaya bisa dipahami oleh pemahaman kita secara sederhana, bahwa bodoh manusia itu kalau berubah dari apa yang ia yakini gara-gara dinilai oleh orang banyak. Dia tahu diri, dia tahu kalau wajahnya itu memang jelek, rupa wajahnya itu memang tidak ganteng. Itu dia yakin dan sadar bahwa dirinya, wajahnya tidak termasuk kategori orang ganteng. Dan itu dirasakan, dan itu diyakini, dan itu diketahui dia sebagai seorang pribadi untuk memperhatikan dan melihat akan wajah raut mukanya. Tetapi kemudian tiba-tiba ada sekelompok orang, ya, memberikan penilaian, ya, orang itu memberikan penilaian atau memberikan kesimpulan, sampean itu kalau saya lihat-lihat, umpamanya katanya kebanyakan orang, tak lihat-lihat sampean itu ternyata ganteng. Loh, penilaian orang yang hanya sebatas dugaan, benar atau tidak, dia tidak mengerti. Ya, sementara dia sebagai pribadi mengetahui dan meyakini akan keaslian wajahnya, bahwa wajahnya itu memang jelek. Kok tiba-tiba berubah? Ya, berubah keyakinannya, berubah akan pengetahuan tentang rupa wajahnya itu loh. Tahu bahwa rupa wajah itu jelek, kok tiba-tiba ada sekelompok orang memuji bahwa sampean ini ganteng. Tiba-tiba orang itu berubah
meyakini apa yang didugakan oleh orang, meyakini apa yang diberikan penilaian oleh orang, padahal diri yang tahu bahwa wajahnya memang jelek. Lu kok ada orang kemudian berubah dari penilaian aslinya terhadap dirinya atas dugaan orang, entah itu benar atau salah, orang itu memberikan pujian, kok kemudian dia berubah, itu namanya bodoh, manusia yang paling bodoh. Tahu loh sampean itu bahwa hidung sampean itu pesek, ya sampean tahu, karena sampean yang mengetahui diri sampean. Sampean bercermin dari depan, dari samping kanan, samping kiri, bahkan sampean membawa 2 cermin untuk memperhatikan hidungku ini kategori mancung apa pesek. Dilihat dari manapun, arah manapun, sampean ngerti dan tahu bahwa hidungnya sampean itu memang pesek, memang keturunannya semua pesek. Kemudian ada sekelompok orang, karena kepedulian seseorang itu, mungkin karena orang itu sosial, orang itu dermawan, kemudian orang itu memberikan apresiasi, memberikan pujian, mas sampean itu ternyata hidung sampean mancung. Nah, kalau ada orang kalau ada orang meninggalkan keyakinan terhadap dirinya bahwa dirinya pesek, kok sudah dilihat, sudah diperhatikan, kok tiba-tiba atas penilaian orang, karena orang itu pengen memperoleh sesuatu dari seseorang itu, maka kemudian memberikan pujian, sampean itu hampir persis dengan orang Arab, yaitu hidungnya sampean. Kok kemudian percaya akan hal itu dan senang akan pujian orang itu termasuk orang yang paling bodoh. Kultu saya katakan, al yakinu adapun yang namanya yakin, al yakinu adapun yakin, alladzi yang indahu yang dimiliki oleh seseorang tadi, itu artinya apa? Huwa ya adapun yakin, yaitu ilmu pengetahuannya ajahalun nas, ngertinya ajahalun nas, ngertinya seorang yang bodoh tadi, bimasawi akan apa kejelekan, yaitu ajahalun nas, wa khufaya dan sembunyi atau halusnya atau sembunyi dari uyu wa khufaya uyubi, dan sembunyi dari sembunyi akan cacat-cacatnya seseorang tadi. Wama dan sesuatu intawat yang terlipat alaihi atas ma apa sarairuhu, yaitu rahasia-rahasianya sesuatu, minan naqoisi dari beberapa kekurangan-kekurangan, wa taksiri dan keterbatasan. Jadi yang dimaksud yakin itu adalah apa? Yakin itu wa ilmuhu, bahwa orang itu sudah tahu, dia itu tahu bahwa hidungnya itu pesek, itu tahu, dia tahu kalau wajahnya itu gak ganteng, itu tahu, dan tahu akan keterbatasannya. Kalau dikaitkan dengan nilai-nilai spiritual, bahwa hatinya itu ngerti, dia mengerti akan dirinya, bahwa ketika diapresiasi seseorang, dia dikatain oleh orang sebagai seseorang yang dermawan, padahal dermawanannya itu bukan karena memang murni dermawan, tetapi murni karena kedermawanannya itu pengen dapat apresiasi orang, pengen dapat pujian orang, ya karena ria, karena pamer, karena kepentingan, dan dia tahu itu, jiwanya tahu. Jadi wa ilmuhu bimasawi wa khufaya uyubihi, dan sembunyi-sembunyi dari cacat-cacatnya itu tahu dia. Wa ma intawat alisaroir, dan apa yang terlipat, yang sembunyi dari rahasia-rahasia, dari kekurangannya, tahu dia. Bahwa di dalam hatinya itu penuh dengan sifat-sifat dengki, tapi dia sosoknya berpenampilan sumringah, tampil basyamah, tapi sejatinya hatinya tidak seperti itu. Tapi karena dipuji oleh orang, ya diviralkan oleh orang, sampean itu orang yang tawadhu, ya
dipuji seperti itu, padahal aslinya dia tahu bahwa dirinya takabur, dirinya nggak ada sifat tawadhu itu, dia tahu itu. Kemudian kok dipuji, diapresiasi orang, diviralkan orang akan mazia, akan keistimewaannya. Apakah dia sebagai orang ahli ibadahkah, atau sebagai orang yang tawadhu, orang yang waro, orang yang alim, orang yang dermawan? Padahal kenyataan di dalam hatinya itu busuk, kemudian dia suka dan senang dapat pujian itu namanya orang yang paling bodoh. Padahal tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam hatinya. Kok sampai kemudian dibilangi orang yang paling ikhlas? Gak ada di desa ini kecuali jenengan. Padahal apa yang ia berikan dari perjuangannya itu, dia tahu bahwa kepentingan hatinya itu bukan itu, ya, bukan karena lillahi ta'ala, tapi pengen dapat apresiasi orang. Dia ngerti itu. Di dalam hatinya dia paling tahu itu, ya, apa tujuannya, apa motivasinya dari melakukan semua ini. Sementara orang mengapresiasi dan memuji karena ada kesan orang yang paling ikhlas, sementara di dalam hatinya bukan atau tidak ada sama sekali keikhlasannya. Tuh kok ada kemudian senang dipuji dengan kelebihan-kelebihan, ya, sementara jiwanya itu busuk bener. Ibadahnya itu penuh dengan pencitraan, ibadahnya itu pengen memang dipuji, kok kemudian dipuji oleh orang sebagai orang tawadhu, kemudian senang padahal kenyataan hatinya tidak seperti itu. Itu pujian-pujian yang menjadikan senang itu kategori termasuk orang yang paling bodoh, meninggalkan yang nyata yang ada di dalam hatinya, padahal semua tujuannya pamer. Tapi ketika dipuji sebagai orang ikhlas, dia senang, ya, itu namanya meninggalkan yakin nama indahu, meninggalkan sesuatu yang ia ketahui dari apa yang ada di dalam dirinya, sementara dia mengambil senang dengan dugaan orang, dengan pujian orang, dengan apresiasi orang, dengan kelebihan-kelebihan itu. Sementara wadhonna ma indan nasi, wadhonna ma, dan menduga, meyakini akan sesuatu indan nasi yang menurut kebanyakan orang. Huwa, adapun yang dimaksudkan dengan pemahaman wadhonna ma indan nasi itu ma sesuatu yarauna, di mana mereka melihat ala dohiri, atas dohirnya sesuatu. Artinya dugaan manusia itu kan orang itu hanya melihat di luarnya doang, di luarnya doang, dia hanya melihat tampilan-tampilan yang tampak saja. Ketika ada orang dermawan, maka masyarakat pasti, ada orang sosial, pasti masyarakat akan menilai sampean orang yang paling dermawan. Padahal dibalik kedermawanannya itu dia mempunyai motivasi dan kepentingan-kepentingan, entah itu kepentingan politik kah, entah kepentingan mencari pengaruh kah, entah mencari sugesti atau agar dapat apresiasi masyarakat kah, ya. Sementara masyarakat itu ma indan nas wa dhanna ma indan nas, jadi pengetahuan sesuatu yang menurut kebanyakan orang itu adalah dia melihat hanya penampilannya saja, tanpa di keningnya itu, di jidatnya tanpa ada 2 tato takwa. Kemudian orang kemudian mengapresiasi, wah, dia itu ahli sujud, dia sebagai sajad, seorang ahli sujud ini diapresiasi begitu, kok seneng. Memang benar, masyarakat gak salah, dia memberikan apresiasi atau memuji. Memang nyata-nyata jidatmu itu memang bertato takwa, yang seakan-akan menunjukkan bahwa engkau adalah ahli sujud. Ternyata enggak kan. Ketika malam kamu main gaple, ketika malam kamu justru melihat video yang beraneka ragam, yang aneh-aneh, sementara itu tampilanmu orang. Lah itu yang dimaksudkan wadhonna ma indan nas. Jadi dugaan sesuatu menurut manusia itu hanya menduga yang tampak-tampak saja, yang tampil-tampil saja. Wa ma yarawna, yaitu sesuatu yang yarawna, yang mereka lihat.
ala dhahiri, atas penampilannya sesuatu berupa apa? Minal kamalati, dari kesempurnaan-kesempurnaan. Dianggap bahwa ketika tampak jidatnya itu ada tato takwa, itu sebagai bentuk kesempurnaan ibadah. Ahli sholat, ahli sujud, termasuk ahli apa lagi, yaitu ahli tahajud. Atau tampilannya apalagi hebat gitu, seakan-akan terkesan khusyuk. Ya, sedikit-sedikit dia pakai ayat Quran, sedikit-sedikit dia mempergunakan hadis. Padahal tampilan seperti itu, dia mengeluarkan Quran, mengeluarkan hadis, itu hanya sekedar pengen orang itu tertarik. Ketika sudah tertarik, orang itu nanti kan gampang gitu. Diluk hatinya kan gampang. Lebih-lebih yang melihat orang kaya, dia akan mempergunakan dengan segala caranya. Nanti akhirnya menjadi pengemis, dia minta gerogoti ke orang-orang kaya. Nah, itu yang dimaksud bahwa dugaan orang itu hanya melihat di situ. Wah, ini pinter kalau ceramah ini, hadis Qur'annya, ijma qiyasnya bagus. Kalau mungkin argumentasi, padahal kenyataannya enggak. Nah, itu kan bodoh kan. Kemudian sampai loh, kalau diapresiasi, dipuja oleh orang sebagai seorang ahli khitobah yang hebat, ternyata khitobahmu itu loh enggak sesuai dengan perilakumu. Wanwari taati, dan beraneka ragam ketaatan. Allati tashabua, allati yang tashabua menyertai kepada ketaatan apa al-ilalu, virus-virus atau penyakit-penyakit al-batiniyatu yang ada di dalam batin, ada di dalam hati. Itu tadi tampilanmu memang seperti seorang, memang mau balik hebat ya, pinter ya, mengeluarkan Quran, mengambil dalil Quran, berargumentasi dengan hadis-hadis, dengan kaulnya ulama. Tapi kenyataannya kamu itu punya kepentingan yang berbeda dari tabligmu, dari mubaligmu itu loh. Dari cara kamu menyampaikan berdakwamu itu, kamu punya kepentingan di situ agar orang simpati kepadamu, agar orang memberikan apresiasi dan perhatian kepadamu. Sementara yang lain jangan diberi apresiasi atau jangan diperhatikan, aku aja perhatikan. Wah. Lawal hududun nafsaniyah, dan bagian-bagian pangkat yang bersifat nafsu. Ternyata di situ dibalik ini wal hududun nafsaniyah. Jadi bagian-bagian dari sifat nafsu itu pengen. Dengan walah mengesankan dia pinter, kalau ceramah mengesankan dia, ini hebat ini. Ya. Ini hebat itu. Ternyata di situ ada pesan-pesan nafsu. Ada banyak nafsu itu, banyak minta bagian di situ. Pertama pengen dipuji, kedua nafsu itu pengen apa? Nanti mendapatkan penghormatan. Apalagi dari tampilan-tampilan dia itu, nafsu itu nanti agar bisa dilayani kalau dia butuh. Pak, ini aku butuh mau bangun pondok, Pak. Ini gimana, anak santri saya itu banyak sudah. Nah, itu dimanfaatkan seperti itu. Jangan-jangan itu, kasihan dong. Maka itu fayatawajjahuna, maka kemudian mereka orang-orang itu menghaturkan ilaihi kepada ajhalun nas tadi, bil madhi dengan pujian, wasanai dan maksudnya pujian. Dan seperti itu akhirnya kan. Faidha qana'a, apabila sudah merasa malam, merasa ayem, marem, seneng, ya marem lah, qana'a itu marem. Apabila sudah merasa marem, siapa orang tadi, bidzalika dengan pujian, wa fariha dan bergembira, bima dengan pujian, hunalika yang ada di sono, bahwa maka adapun itu orang yang senang, yang merasa marem atas pujian orang, itu ajalun nasi, adalah manusia yang paling bodoh. Wa amhakun nasi, dan manusia yang paling geblek, pol pokoknya. Jadi ketika mereka itu ya dengan tampilan-tampilan itu yang kemudian dinilai oleh masyarakat, orang itu menilai, orang-orang awam itu kan menilai hanya di tampilan doang, kan nggak ngerti maksudmu itu apa, nggak ada yang paham, nggak ada yang tahu. Yang tahu itu dirimu sendiri.
Nah dari situ, dari kehebatanmu, entah itu kamu sebagai orang ahli ibadah, entah kamu itu sebagai karena memang keturunan darah biru, kok itu yang kamu jual, atau engkau tampil sebagai seorang khitab, seorang mubalik yang kawakan, yang enak, yang hebat di dalam narasi dan penyampaiannya, di dalam orasimu itu loh. Kemudian orang semuanya wayatawajjahuna mengaturkan ilahi kepada seseorang tadi dengan pujian-pujian itu loh. Kok kemudian seneng kamu dengan pujian itu, gembira, wa fariha bima hunalika yang ada di sana itu loh. Kamu dipuji orang hebat, kamu dipuji sebagai orang ahli ibadah, kamu dipuji orang yang ikhlas, kamu dipuji sebagai orang yang bertakwa takwa. Itu yang menjadi keinginanmu. Maka itu fahuwa, maka adapun orang yang bergembira dan merasa marem dengan pujian itu, itulah ajalun nasi, adalah manusia yang paling bodoh. Wah makun nasi, dan manusia yang paling geblek, hamkok namanya. Karena apa? Gini loh reasoningnya, alasannya kot kona'ah. Karena kadang-kadang kot kona'ah sungguh telah merasa puas. Karena orang tadi itu merasa senang, merasa marem, merasa bahagia, merasa terobati itu karena bi'ilmil kholqi, karena diketahui oleh makhluk bahwa kamu itu pintar, bahwa kamu itu keturunan darah biru, bahwa kamu itu ahli ibadah, bahwa kamu itu tawaduk, bahwa kamu itu waro. Seneng karena itu loh. Walam yakhof, dan tiada takut ya orang yang merasa seneng dipuji itu, mimaktil haqqi, dari apa? Dari bendunya atau dari murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka itu wal matlubu, yang perlu dicari, minal fakiri, dari seorang yang fakir, ya seperti kita ini ya, orangnya masih di pangkat, di makom rendah seperti ini. Yang perlu dicari dari kita sebagai seorang fakir itu apa? Aksuhada, sebaliknya dari ini. Wa adapun aksuhada, sebaliknya dari ini apa? Ya sebaliknya kalau dari ini adalah ai yang qabidu, itu merasa apa? Merasa sedih ya, seseorang tadi indal madhi, ketika dipuji. Jadi semestinya kalau kita sebagai orang yang sadar diri, ya orang yang tidak bisa mengimplementasikan antara penampilan dan kenyataan yang ada di hati, semestinya haruslah sebaliknya. Jangan mencari pujian orang, jangan merasa senang dengan pujian orang, tapi justru dengan pujian orang itu engkau buatlah dirimu itu susah, merasa terbebani dengan pujian-pujian itu. Wayan basato, wayan basin basato, yan basitu, wayan basitu, dan merasa senang, merasa lapang. Lapang itu mana? Senang. Inda zami, ketika dicela, sehingga hatta yastawiyani, sehingga keduanya antara dipuji dan dicela itu yastawiyani, menjadi sesuatu atau menjadi dua hal yang sama, indahum, di sisi si fakir. Semestinya kita yang kita cari itu ya, karena bahaya kalau kita itu mencari pujian, bang ya. Adapun ini, ingkana, jika ada ya, siapa al-madihu, yang memuji, ingkana, jika ada siapa al-madihu, orang yang memuji, min ahli dini, yaitu dari kelompok orang ahli agama, wal khairi, dan orang yang ada di dalam kebaikan, orang yang ahli kebaikan. Ini kalau yang memberikan apresiasi seperti itu adalah orang yang berahli agama. Jadi kalau yang memberikan penilaian orang yang baik, kamu semestinya bahwa ketika dipuji itu, kalau yang muji itu kiaimu atau orang alim, ketika dipuji itu jangan kamu jumawa senang, justru di situ kamu harus merasa sedih. Ya, begitu juga ketika kamu dihinakan, ya, ketika kamu tidak dipuji, ya jangan kemudian kamu menjadi sedih. Justru kamu menjadi senang ketika dicela ya oleh seorang yang ahli agama. Kamu ini begini, ini kurang, seneng kan?
berarti ada yang mengingatkan. Karena dia adalah orang ahlud din, ahlul khair, bukan orang bodoh. Jadi bersenanglah, bergembiralah ya ketika kamu itu dipuji, ya dipuji oleh orang-orang ahli agama. Jadi ketika kamu dipuji oleh orang ahli agama, kamu harus merasa sedih. Dan ketika kamu diberikan apresiasi, ketika kamu dipuji, maka kamu harus sedih. Dan ketika kamu dikritisi oleh orang-orang ahli agama, dihina, bukan dihina maksudnya, yaitu dikritisilah, kamu semestinya merasa senang. Karena apa? Karena yang memberikan kritik, masukan itu memang orang yang benar-benar, yaitu orang ahli agama. Berbeda wa amma ingkana. Dan adapun ingkana, lamun jika ada siapa mati, kalau yang memuji itu jahilan, orang bodoh, au fasikun atau orang fasik, fala wabawata, maka tidak ada yang paling bodoh, a'dhamma, tidak ada kebodohan yang paling besar minar ridho, daripada merasa senang bimadhim, dengan pujian orang-orang bodoh, wal farhi, dan senang bi, dengan madahnya mereka. Nah, semestinya kamu itu kalau orang bodoh yang memuji, kamu semestinya sebaliknya itu. Kamu harus membencinya, jangan senang. Maka itu tidak ada bodoh yang paling agung, yaitu selain orang yang merasa senang dengan pujian orang-orang bodoh dan orang fasik. Karena ngukurnya itu loh, ngukurnya gimana kalau yang memuji itu orang bodoh? Ya, satu misal kalau yang memuji kealimanmu, kehebatanmu, kepinteranmu itu orang bodoh, ya tentu ya segitu itu kemampuan orang bodoh menilai kealiman, dia standar bawah. Sama dengan kebaikan, kemuliaan itu, kalau yang memuji adalah orang-orang yang tidak mulia, levelnya ya hanya sebatas level pujian orang yang tidak mulia, ya tetap rendah. Nah, maka itu fakot ruwiya, sungguh telah diriwayatkan an ba'dil hukama'i, dari sebagian para, yaitu ahli hikmah, telah diriwayatkan ada sebagian orang ahli hikmah, annahu, bahwasanya ba'dul hikmah, madahahu, telah memujihu kepada si ba'dul hukama, kepada sebagian orang ahli hikmah. Siapa? Ba'dul awami, sebagian orang awam. Babaka, maka kemudian menangis siapa? Ba'dul hukama. Artinya diriwayatkan tentang cerita sebagian orang ahli hikmah. Suatu ketika orang ahli hikmah itu dipuji oleh orang awam. Ketika dipuji bukan jumawah, bukan euforia atau senang, tapi justru sebaliknya, ketika dipuji oleh orang-orang awam itu justru ahli hikmah itu menangis. Maka kemudian fakolah bertanya lahu, kepada gurunya ahli hikmah tadi, siapa? Tilmiduhu, muridnya, murid dari ahli hikmah. Yai, Syekh, kenapa jenengan itu kok diberikan pujian kok malah menangis? Semestinya kalau jenengan dipuji oleh masyarakat itu kan semestinya jenengan senang, kok malah sebaliknya? Kata begi, mengapa panjenengan itu malah menangis? Waqad madahaka, dan sungguh telah memujimu, iya, orang-orang awam tadi. Padahal orang awam itu kan telah memuji jenengan, kok malah jenengan nangis ya Syekh? Mengapa? Faqala, maka jawab siapa Syekh, siapa ba'dul hukama, lahu, kepada si murid tadi, ini loh jong, innahu lam yamdahni, sesungguhnya orang awam itu, ini menjadi sebuah kesimpulan, lam yamdahni, tidak akan pernah memujiku, hatta wafaqo, sehingga merasa pas, cocok, ba'do khulki, huluki, akan sebagian akhlakku, hulukohu, dengan akhlaknya si awam. Aku itu kalau yang nilai orang awam, jong, soalnya orang awam itu enggaklah memuji itu, karena memang ada kesamaan.
Loh, akhlakku itu kalau disamakan dengan masyarakat atau orang-orang awam, sementara orang awam itu akhlaknya jelek, standar di bawah standar, Jong. Ya, tentu itu yang membuatku aku menangis, berarti aku rendah dengan pujian-pujian orang awam itu. Karena yang jelas orang awam tidak akan pernah memuji kepadaku kecuali pujian itu karena ada kecocokan aku dengan dia. Sementara aku dengan dia, kalau dia mencocokkan dengan aku, dengan akhlaknya, berarti aku kan di bawah itu. Betapa rendahnya gitu. Aku nangis itu kalau posisiku enggak benar-benar bagus. Sementara kok dia memujiku loh. Karena mereka memuji itu apa? Dikiaskan, dianalogikan dengan akhlak dirinya. Dengan akhlak dirinya. Walidzalika, oleh karena itu pujian itulah bagai itu menjadikan aku menangis. Wa qala, dan dawuh siapa Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, yaitu saya Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, dawuh tazkiyatul asyrari hazinatul lak, bahwa mensucikan kejelekan-kejelekan hati itu hazinatun, menghinakan laka pada dirimu. Sementara wahubbuhum, mencintai kepada mereka atau cintanya mereka, wahubbuhum, sementara cintanya mereka laka kepadamu, itu aibun, menjadi cacat alaika kepada kamu. Artinya kalau kamu ingin membersihkan, mensucikan kejelekan-kejelekan yang ada pada dirimu, baik itu ada di dalam hati nuranimu, maka hendaklah kamu itu selalu menghinakan. Karena yang menghuni, yang menempati di dalam hatimu itu, yang menyebabkan jahat itu karena nafsumu dominan. Dan cara terbaik agar nafsu itu tidak dominan di dalam hatimu, maka hinakan nafsu itu, jangan diberikan tempat. Karena nafsu itu akan selalu mencari tempat yang enak. Nafsu itu selalu mencari tempat yang berpenampilan. Nafsu itu selalu menuntut fasilitas-fasilitas yang menyenangkan. Itulah nafsu. Kalau kamu ingin membersihkan kejahatan-kejahatan hatimu, maka hinakanlah dirimu. Begitu juga kecintaan mereka laka kepadamu, sehingga kamu dipuji itu loh. Pujian-pujian mereka itu kepadamu itu menjadi aib laka alaika pada dirimu. Maka itu hati-hati kamu mendapat pujian orang, karena pujian demi pujian orang itu kalau kamu tidak mengerti dan memahami di balik rahasia itu, maka justru pujian itu akan menjadikan aib yang ada pada diri. Wakilah, dikatakan, ditanyakanlah libadil hukamai, terhadap sebagian orang-orang ahli hikmah, begini, innal amata yasnauna alaika, sesungguhnya orang-orang awam atau pada umumnya orang itu yasnauna, mereka orang orang umum itu memuji alaika kepada panjenengan saya. Orang awam itu itu muji kepada jenengan. Begitu mendengar seperti itu, fa'adharo, maka menampakkan siapa ba'dul hukama al-wahsyata, akan keliaran. Begitu dengar seperti itu, apa reaksinya itu? Maka reaksinya beliau menampakkan gestur yang tidak suka, ya, terhadap informasi bahwa dirinya itu sedang dipuji oleh masyarakat. Min dzalika, dari sesuatu. Waqala, dan kemudian beliau berkata begini, la'allahum, barangkali mereka ra'au, melihat siapa orang awam itu, mini kepadaku syai'an, sesuatu aja baum, yang menjadikan takjub apa syai'hum kepada mereka. Barangkali begini tuh, orang awam itu melihat sesuatu, ya, yang menjadikan mereka itu takjub pada diri. Padahal wala khairat, tidaklah baik fi syai'in, ya, padahal tidaklah baik adanya tentang sesuatu yu'jibum, yang menjadikan takjub apa syai'hum kepada orang awam.
Padahal tidaklah baik. Kok ada sesuatu yang menjadikan takjub kepada orang awam itu nggak baik, sehingga sampai menimbulkan pujian itu. Dan itu semuanya wayasuuni, dan mereka itu akan menjadikan jelek nih kepada aku. Maka itu aku nggak suka. Pujian-pujian itu apalagi disematkan pada diriku, bahwa diriku ahli ibadah, bahwa diriku alim, itu paling aku benci itu. Karena nggak ada baiknya, ya. Sesuatu yang menjadikan orang awam takjub itu loh, yang kemudian memberikan apresiasi, justru itu nanti membuat jelek pada diriku. Karena pujian orang awam itu kan bahayanya dan juga akan merusak akidah mereka. Maka itu fayan bagi, maka semestinya lil fakiri, bagi orang yang fakir, apa ayakhfiyah, menyembunyikan mahasinahu, akan kebaikan-kebaikan fakir, wa amalahu, dan amal ibadahnya fakir. Kalau bisa sembunyikan kebaikan dan amalmu, allati yamdahu, yang menjadikan memuji alaiha, atas amal. Jadi kalau bisa sembunyikan, lebih-lebih kalau komunitas masyarakatmu senang muji itu, jangan biasakan suka memuji orang. Bagaimana? Wayadharo, dan tampakkan makan sesuatu yaskutu, yang menjadikan putus dengan mamin ayunihim, dari pandangan mereka orang awam. Kalau bisa usahakan tampilkan sesuatu yang tidak sampai orang awam itu melihat. Mimma, dari sesuatu, wa adapun sesuatu itu mubah, boleh. Bahwa menyembunyikan, tidak menampilkan kelebihan-kelebihan di hadapan orang awam, khawatir mereka itu banyak pujian, itu penting, itu bagus, dan itu boleh. Kama taqaddama, sebagaimana telah lalu penjelasan fil humuli, di dalam masalah humul. Humul itu artinya apa? Ibadah yang disembunyikan, jangan sampai satu pun orang tahu, hanya Allah yang tahu. Wakana, dan ada siapa syekhu syekhina Maulayal Arabi, guru dari guru kita, yaitu Syekh Maulana Al-Arabi Ad-Darqawi radhiyallahu anhu, yaqulu dawu, bayan bagi, maka semestinya lil fakiri, bagi orang fakir, Allah yakuna, jangan sampai ada apa saituhu, keviralannya, keterkenalannya itu akbar, lebih besar, jangan sampai hanya terkenal tok, min qadami, dibandingkan dengan kenyataannya, dengan amalnya, dengan ibadahnya, dengan nilai-nilai spiritualnya. Bal yakunu, akan tetapi yakunu, ndaklah ada apa qadamuhu, amal ikhlasnya itu akbaru, itu akbaru, lebih besar, min saitihi, dibandingkan viralnya atau keterkenalannya. Wa qadaru, dan derajat nilainya orang fakir itu akbaru, semestinya harus lebih besar itu, min dakwahu, daripada klaim-klaimnya. Kalau sudah seperti itu jauh lebih bagus. Itu jangan pengen terkenal, jangan hanya besar di terkenalnya, jangan hanya viralnya doang tapi kenyataannya enggak. Maka itu fayakunu, maka ada apa jalalid dohir, keagunganku yang nyata ini, yang bisa dilihat itu jamaliyal batina, sesuai dengan keindahan yang ada di batin. Ya, mudah-mudahan adalah penampilanku yang memang agung, mulia, ini juga mulia di dalam hatiku. Wa kullu ma tadharu, maka adapun segala sesuatu, tadharu, yang tampak, tadharu, yang tampak, siapa engkau akan ma ala dhahirika, tampak ala dhahirika, di dalam penampilanmu, minal jalali, berubah keagungan, itu yadkhulu, semestinya juga harus masuk fi batinika, di dalam batinmu. Pokoknya segala sesuatu yang kamu tampil di dalam penampilan dohirmu itu, berupa keagungan, kemuliaan, kewibawaan, itu juga harus masuk. Penampilan kewibawaan itu juga masuk, ada di dalam batinmu, jangan hanya di luarnya saja, ya. Yadkhulu fi batinika, di dalam batinmu juga apa qadruhu, kadar kemuliaannya, minal jamali, berupa yaitu sifat jamal, kasih sayang, ridho, ikhlas. Jangan kamu pinter tampil aja, penampilanmu wibawa, harus disertai dengan apa? Dengan keindahan yang ada di dalam hatimu.
Bukan hanya kamu itu bisa melindungi mereka dengan keperkasaanmu, tapi juga di dalam jiwamu, hatimu ada kelembutan untuk mereka. Wa kullu ma, adapun segala sesuatu tadharu yang tampak siapa engkau akan ma minal jamali dari keindahan, itu yadkhulu juga masuk. Apa qadruhu, nilai derajatnya fi batinika di dalam batinmu, minal jalali berubah sifat keagungan. Jadi hampir sama ini. Maka itu fatazinud dawahir. Maka adapun perhiasan penampilan dohir ini, kok kamu senengannya menghiasi penampilan dohir, itu bahaya, itu yukharibu, bisa merobohkan al-bawatina kepada nilai-nilai batin. Sementara watahribud dohiri, sementara adapun merobohkan tampilan dohir, kamu tidak tampak, ya, tidak tampakkan di dalam penampilan dohirmu, padahal kamu itu ahli ibadah, tapi tidak ada kesan kamu ahli ibadah. Loh, seperti itu yuzayyinu, sama dengan menghiasi al-bawatina ke dalam batin-batinnya. Karena itu fabiqadrima, maka sesuai dengan kadarnya sesuatu, yukharibu, yang merobohkan fid dohiri, di dalam dohirnya, yakunu, ada pama itu amarotan, yang akan memakmurkan fil batini, di dalam batin. Jadi sejauh mana penampilan dohirmu itu, ya sejauh mana nilai yang merobohkan kepada penampilan dohirmu, maka sebesar itu pula kemakmuran yang ada di dalam batinmu. Wabiqadrimatu amiru, dan dengan sejauh mana kadarnya sesuatu tu amiru, kamu bisa memakmurkan fid dohiri, di dalam dohirmu. Sejauh mana kamu penampilanmu, ya kamu merasakan penampilanmu secara dohir itu yakunu, ada apa penampilan itu tadi, yakunu khoroban, yang menjadi yang merobohkan fil batini, di dalam batin. Jadi sesuai itu. Walillahi, dan bagi Allah, daru syaihi syuyukhina, ada dawuhnya syekh diantara syekh kita, yaitu Al-Majdub, Syekh Majdub radhiyallahu an, itu qala, ketika beliau berkata fi sya'nil juhali, tentang keadaan orang bodoh, ittafaqu 'ala dini taraku tu'amidu fil mali wal kasawa az-zawbu min fawqin uluhu wa khalul qalba khawi wal kasawi. Berarti ittafaku, mereka itu sepakat, alat dini, untuk sesuai dengan agama. Ternyata taroku, mereka itu banyak meninggalkan kepada agama. Tuhan itu senangannya mereka itu hanya berselisih, berebut, berselisih, yang muaranya fil mali, tentang harta benda, wal kasawi, dan pakaian-pakaian. Hanya berselisih di penampilan. Orang itu hanya di penampilan doang, itu saingannya orang itu. Tampak di permukaan. Itu yang terjadi. Asaubu min faukin, asaubu adapun pakaian, min faukin, menjulang. Min faukin, di atas. Ya. Uluhu, adapun ketinggiannya saub. Jadi mereka itu bersaing di penampilan yang menjulang itu. Wa khallu, dan mereka itu kosong al-qalba, hatinya, khawin, yaitu kosong. Sementara di hatinya, di nilai spiritualnya kosong. Jadi hanya di tampilan sok dermawan, tapi tujuannya riak, tujuannya pengen dapat apresiasi. Begitu yang terjadi sekarang ini. Maka itu faida azharta, apabila kamu menampakkan al-jalala, akan keagungan, wa akhfaita, dan menyembunyikan siapa engkau al-jamala, akan keindahan. Summa atlaqo, kemudian mengucapkan as-sana'ah, pujian alaika, kepadamu. Siapa al-kabirul muta'al, yaitu zat yang maha besar dan yang maha tinggi. Bima lasta, padahal sesuatu, lasta, bukanlah siapa engkau, lahu, kepada ma, itu ahlan, sebagai pemiliknya.
Kalau ada orang memuji kepadamu, summa atlaqo as-sanaa 'alaika, ya, summa atlaqo kemudian mengucapkan as-sanaa 'alaik, yaitu pujian 'alaika kepadamu, al-kabirul muta'al bima huwa lastalahu ahlan, padahal kamu tidak yang memiliki, tidak semestinya kamu yang dipuji. Kalau kamu dipuji orang berlebih-lebihan, maka fa'asni alaih, maka pujilah alaih kepada Allah. Bima dengan suatu wadapun Allah itu ahlu pemiliknya. Kama abana sebagaimana menjelaskan siapa mu'alif dzalika akan ma itu biqauli, yaitu sesuai dengan daunnya kepada Madbarah yang ke-157. Mudah-mudahan ini menjadi satu kajian ilmu yang bermanfaat. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.